Satu pertanyaan interview yang hampir selalu ditanyakan oleh HRD ketika kalian interview kerja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kamu mau digaji berapa? Halo guys, kembali lagi bersama gue Junar. Jadi di channel ini kita akan membahas gimana caranya apply kerja dengan baik, lolos interview sampai diterima bekerja. Jadi hari ini gue bakal membahas satu pertanyaan interview yang hampir selalu ditanyakan oleh HRD ketika kalian interview kerja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kamu mau digaji berapa? Nah, ini pertanyaannya sering sekali membingungkan para kandidat ketika mau apply kerja. Gimana cara jawabnya? Sebenarnya ada beberapa cara yang perlu kalian lakukan sebelum kalian ditanyakan pertanyaan ini. Apa saja yang harus dilakukan? Subscribe dulu dong, oke? Sebenarnya ada beberapa persiapan yang perlu kalian lakukan ya sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, atau bahkan sebelum kalian ditanyakan pertanyaan ini sama HRD gitu ya. Yang pertama pastinya kalian harus melakukan riset. Riset apa? Riset tentang gaji minimal di posisi dan juga di domisili tempat kalian bekerja nanti. Jadi contohnya kalian mau apply sebagai seorang graphic designer di domisili Tangerang misalkan. Berarti yang kalian cari nanti di internet adalah kalian searching di Google gaji minimal seorang graphic designer gitu ya. Nanti ketemu misalkan 4 juta atau 5 juta atau bahkan 3 juta kayak gitu ya. Tergantung domisilinya juga. Kalau domisili Tangerang berapa, kalau misalkan domisili Bekasi atau Jakarta itu berapa, karena setiap posisi gajinya beda-beda minimalnya. Setiap domisili juga gaji minimalnya beda-beda. Jadi tergantung posisi pekerjaan kalian dan juga domisili di mana tempat kalian bekerja nanti. Yang kedua adalah kalian harus menghitung kebutuhan kalian sehari-hari, pengeluaran kalian, dan juga pendapatan yang nanti kalian dapetin dari pekerjaan kalian. Jadi kalian tuh harus tahu kebutuhan kalian sehari-hari itu apa aja sih. Misalkan uang transport, mungkin uang untuk bayar kos, mungkin untuk uang juga bayar bensin misalkan. Kalau misalkan kalian bawa mobil sendiri atau bawa motor sendiri gitu ya, itu kalian harus memperhitungkan biaya-biaya seperti itu. Dan juga misalkan kalau kalian mungkin tinggal jauh dari orang tua gitu kan, berarti kalian butuh biaya sendiri, butuh membayar segala sesuatu dengan mandiri. Jadi kalian perhitungkan pengeluaran kalian berapa. Misalkan pengeluaran kalian selama sebulan itu anggaplah 2 juta gitu ya, berarti ya minimal gaji kalian mungkin 2,5 sampai 3 juta kayak gitu. Kalau mau dilebihkan dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak juga dilebihinnya, oke? Tapi kalau misalkan ditawarin gaji sama perusahaannya 3 juta, tapi pengeluaran kita 2,5, berarti masih ada sisa 500 ribu. Ya berarti cukup dong. Ya berarti ada lebihnya, bahkan bukan cukup lagi, tapi ada lebihnya. Tapi kalaupun kalian mau lebihkan sedikit, misalnya 500 ribu gitu ya, berarti ya yang tadinya ditawarin 3 juta mungkin kalian bisa tawar sampai 3,5 atau jadi 4 misalkan, tambahin 1 juta, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai dari ditawarinnya 3 juta terus kalian mintanya 20 juta, ya itu kebangetan sih ya, jangan ya. Tolong perhatikan juga budget perusahaan, karena setiap perusahaan itu punya budgetnya masing-masing gitu. Dan yang ketiga adalah kalian harus ngerti dan paham kontribusi seperti apa yang bisa kalian berikan kepada perusahaan. Jadi nggak cuma sekedar gaji ini nggak cukup pak untuk kebutuhan saya sehari-hari, jadi saya minta lebih 1 atau 2 juta. Sebenarnya nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Tapi kalian juga harus tahu apa yang bisa kalian berikan kepada perusahaan. Kalau kalian minta lebih tapi kalian alasannya cuma ya karena kebutuhan saya nggak cukup pak, ya terus apa yang bisa kalian berikan untuk perusahaan? Kalau kalian bilang nggak tahu atau bahkan nggak ada, ya buat apa perusahaan kasih kalian value atau gaji lebih gitu? Jadi kalian nggak punya alasan. Jadi perusahaan juga nggak punya alasan untuk memberikan kalian gaji lebih kalau misalkan kalian nggak bisa memberikan lebih kepada perusahaan kayak gitu. Jadi kalian harus tahu kontribusi seperti apa yang bisa kalian berikan kepada perusahaan. Kalian bakal ngapain? Misalkan bakal membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualannya, seperti itu ya, itu penting banget untuk kalian jelaskan supaya perusahaan punya alasan untuk menggaji kalian lebih. Itu aja dari gua tipsnya, semoga bisa dipraktekin langsung nanti pada saat kalian interview. Gue juga maunya kalian begitu nonton video ini, misalkan besoknya mau interview atau lusanya mau interview, langsung diterapkan, langsung dipraktekin supaya kalian nggak salah lagi, nggak cuman bilang ya sesuai standar perusahaan aja pak. Kalau misalkan sesuai standar perusahaan itu nggak bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, atau bahkan nggak sesuai, nggak setara sama kontribusi yang kalian berikan kepada perusahaan, ya rugi dong kalian, ya kan? Jadi jangan jawab sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau memang kalian harus jawab seperti itu, ya kalian harus menerima kalau gajinya nggak sesuai ekspektasi kalian. Nah, kalau misalkan teman-teman masih tertarik untuk nonton tips dan triks tutorial dari gua tentang gimana cara melamar kerja, gimana cara lolos interview kerja sampai diterima bekerja, kalian masih tertarik, masih mau belajar, kalian bisa support channel gua. Gimana support channel gua? Tinggal subscribe, oke? Subscribe, share, dan like, oke? Kalau misalkan kalian ada pendapat atau ada request atau ada masukan, saran, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? See you in the next video.